Selamat pagi saudaraku, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mengawali pagi yang indah ini, rasanya tidak ada yang lebih indah daripada berhubungan dengan Sang Pencipta kita melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bangun di pagi hari ini dan kami sadar bahwa hanya karena kasih karunia-Mu kami dapat hidup sampai dengan saat ini. Engkau sangat baik ya Bapa. Sebagaimana kami adanya di pagi hari ini, izinkan kami mau bersyukur, kami mau merenungkan dan menikmati firman-Mu. Bukakan mata hati kami untuk mengerti dan memahami pesan-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah tanah dilarang berpikir. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 18 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudaraku yang terkasih, saat usia saya masih remaja, saya adalah orang yang pesimis, minder, tidak percaya diri, egois, dan hanya memikirkan diri sendiri. Saya pun hampir selalu berpikiran negatif. Saya suka mengasihani diri saya sendiri, dan saya penuh dengan ketidakpercayaan terhadap siapapun. Saya mencari jalan keluar, tapi tidak menemukannya. Suatu saat saya percaya terjadi pertolongan Tuhan terhadap diri saya. Saya pun mulai berubah. Awalnya, pada suatu hari, saya membaca kitab Yeremia 18 ini tentang tukang periuk yang mengerjakan dan mengolah tanah liat. Saudaraku, setelah membaca firman Tuhan ini, saya mengetahui penyebab dari semua ini. Saya merasa telah menjadi tanah yang so tahu, yang berusaha memikirkan saya mau jadi apa. Padahal, tanpa ada yang mengolahnya, tanpa ada seorang tukang periuk, tanah liat memang seperti suatu benda yang tidak berguna. Saya pun bertobat. Saya berhenti memikirkan saya mau jadi apa dan menggantikannya dengan pemikiran sang tukang periuk agung akan diri saya. Apakah dia mau membuat saya menjadi bencana atau apa? Biarlah semua terjadi sesuai pemikiran dia, bukan menurut pemikiran saya. Saudaraku, mungkin bejana ini masih belum sempurna. Namun, sejak saya mempercayakan diri ke tangan sang tukang periuk agung, dia terus menggarap saya, dia terus membentuk saya, dia terus merubah sikap serta tindakan saya. Saudaraku, tukang periuk yang agung dapat melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah jangan berpikir sebagai tanah, tetapi bersikaplah seperti tanah liat yang pasrah kepada sang tukang periuk agung yang lebih mengetahui mau dibentuk menjadi apa kita nantinya. Saudaraku, kita hanya perlu menjadi tanah liat yang mau bekerja sama dengan sang tukang periuk agung, yaitu Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih atas pesan-Mu pagi hari ini. Kami mau seperti tanah liat yang tidak berpikir, tapi menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dibentuk oleh-Mu, sang tukang periuk agung. Bapa, bimbinglah kami, berkatilah setiap kami pada hari ini, agar kami dapat mencukupkan diri kami, bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan diri kami mulai hari ini ya Bapa, sampai seterusnya ke dalam penyertaan kuasa-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.